Saat ini saya berada di lahan Dinas Pertanian Tapanuli Selatan ya. Aneka Umbi Provinsi Sumatera Utara. Aneka Umbi Provinsi Sumatera Utara. Yang ada di Kota Sidimpuan. Bersama dengan Ketua Perhimpunan Komunitas Porang. Ampunan Porang, Bapak Amin. Nah, ini kita berada di lahan yang ditanami katak dengan membuat apa? Bedengan. Bedengan. Sebagian nanti akan kita lihat yang memakai polybag. Setelah polybag baru kita tanam di lokasi. Porang ini butuh air, namun jangan sampai banjir. Makanya perlu dibuat bedengan. Nah, itu lihat rumah porang. Porang. Saya bersama dengan Bapak Fuad dan Kepala UPT Benih Induk Aneka Umbi Sumatera Utara, dan Ketua Perhimpunan Porang Sumatera Utara Bapak Amin Nasution, dan Pak Wakil Sekretaris Muharam Sah. Dan ini calon petani saudara Bapak Baby. Beliau ini sudah hampir setahun kami bicarakan tentang porang, namun belum pernah kami eksekusi. Hari ini kami di sini melihat tanaman umbi-umbian yang sangat menarik saat ini, baik dari kontur tanah maupun jenis tanah, dan tanamannya adalah tanaman asli Indonesia. Dan ini sangat baik dikembangkan oleh petani di Sumatera Utara. Nah, ini lahan sudah ditanami Pak ya. Iya. Ini dengan katak, atau yang bernama katak itu adalah biji asli dari pohon induk. Dan tadi ada sudah kita lihat, dan ini juga. So ini, ayo deh ini. Nah, ini usianya ditanam tanggal 13 Agustus. Hari ini kita adalah tanggal 22 ya. 22 Agustus, berarti 1 bulan lewat seminggu. Kita bertanam di lahan UPT Benih Induk Aneka Umbi ini bekerjasama dengan komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara. Luas saat ini sudah ada 4.000 meter yang kita buat seperti ini. Tanggal tanam kemarin tanggal 13 Agustus. Kita berharap untuk 8 bulan ke depan sudah ada kataknya tumbuh, menghasilkan katak dari tanaman porang, bibit, calon bibit. Ini kita harapkan 8 bulan ke depan sudah ada, bisa berproduksi dan menjual bibit sendiri dari tanaman kita saat ini. Ya, bersama dengan Bapak ini, Bapak Bobi. Bapak namanya Fuad Siregar. Fuad ya. Fuad. Bapak ini adalah sekretaris Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara. Ya. Kalau Pak Rudi ini adalah pembina Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara. Ya, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, fraksi PDI Perjuangan. Ya, kita saat ini berada di rumah porang Sumatera Utara, tempat pembibitan maupun pelatihan pada petani-petani di Sumatera Utara yang berkenan belajar atau memahami tentang tanaman porang, dapat berkunjung ke sini di Balai UPT Benih Induk Aneka Umbi. Balai UPT Benih Induk Aneka Umbi Padang Sidimpuan, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 54. Perintis Kemerdekaan nomor 54. Ini di belakangnya tanah cukup luas, dan ini adalah bibit yang kita polybagkan. Ini berapa bulan ini Pak? Sebulan setengah tadi. Oh, ini juga sama dengan sana. Bedanya perlakuan kalau ditanam di tanah lebih lambat. Iya. Kalau ditanam di polybag, dia tumbuhnya lebih cepat dan lebih besar. Terserah kepada Anda, petani, mau menanam langsung di polybag atau langsung ke tanah. Dan yang ini usianya sama dengan yang di sana, 1 bulan seminggu. Yang ini 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oh, lebih Rapatkan biar nampak ininya. Yang ini adalah katak.
katak calon bibit yang dapat dijadikan bibit tanaman nantinya. Usianya 6 bulan ya. Iya. Tadi bicara tentang dorman. Berapa bulan ini Pak nanti dia akan jadi apa? Yang ini Bapak. ini kan sudah 6 bulan, mungkin bulan depan atau 7 bulan lebih dia sudah dorman, dia itu mati batang. Sebelum dorman kita ambil dulu biji katak. Biji batangnya nggak usah diambil Pak, ini biji kataknya nanti jatuh sendiri ke tanah, jatuh sendiri. Karena bibit katak itu lebih bagus dia jatuh daripada kita ambil dari pokoknya begini. Nah gitu. Berarti tanaman ini nanti akan menyusut, artinya layu sendiri, betul. atau dorman, atau tiarap, Iya. atau bertapa lah namanya. Dia akan layu, dan biji katak itu tidak usah dipetik, biarkan dia jatuh sendiri. Iya, betul. Setelah itu baru kita nanti mengumpulnya. Mengumpul ya. Nah, setelah dorman dapat juga digali kembali bijinya untuk digemburkan Iya, tanahnya. digemburkan tanahnya kembali baru kita tanam. Baru ditanamkan kembali biji induk umbi tadi. Iya, betul. Dan itu lebih mempercepat pertumbuhannya Betul. daripada dibiarkan demikian saja. Betul. Nah, ini adalah ketua komunitas porang Sumatera Utara. Jadi Anda belajar tidak akan menyesal. Dan memang pakarnya di sini. Bibit kita itu yang katak itu kan tidak semua sama besarnya. Ya. Jadi ada yang perkembangannya cepat, ada yang perkembangannya lambat. Kenapa? Karena bibit katak itu bisa kita bilang Ada yang di pangkal, ada yang di pinggir. bukan gitu Pak. Ada yang kecil, ada yang besar. Itu namanya rod. Kalau rod itu campuran. Jadi itu campuran itu yang kita tanam semua. Ada bibit katak itu yang super itu sama ukurannya nanti. Jadi perkembangannya sama kira-kira begitu gambarnya. Jadi kalau bibit katak itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Betul. Jadi kalau ukurannya sama-sama ditanam, dia akan tumbuhnya lebih cepat atau serentak. Betul. Ya, contohnya ini dengan yang di lahan tadi berbeda. Ini lebih besar dan lebih cantik. Iya. Oke, saat ini adalah pembibitan yang di polybag dalam ruangan yang teduh. Sebaiknya begitu ya Pak ya. Betul. Pembibitan itu harus dalam ruangan yang teduh. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah polybag. Nah, Anda bisa lihat, ayo lebih dekat dari sana. Nah, ini dalam polybag yang sudah mulai tumbuh, ada masih bertunas dan ada yang masih belum. Jadi dengan menanam dalam polybag dan di ruangan tertutup yang teduh, ini harus disiram Pak. Disiram. Nah, ini juga harus, bukan berarti teduh dibiarin, tetap harus disiram. Sehari berapa kali Pak? 1 kali Pak. 1 kali sehari, cukup sekedar basah saja. Iya, betul. Jangan sampai becek ya. Iya, betul. Sekedar dibasahi aja. Jadi ini proses penanaman budidaya porang yang ada di lahan aneka umbi Provinsi Sumatera Utara yang ada di Kota Porang Sidimpuan. Proses penanaman perdana kita itu tanam katak selama itu prosesnya 6 bulan sampai 7 bulan. Setelah dia tumbuh, dia bisa menghasilkan minimal 1 bibit per batang per pohon. 1 hektar berapa pokok Pak? 1 hektar kita perkirakan sekitar 33.000 atau 30.000 lah katakan. Jarak tanam Pak? Jarak tanam 30 cm per 50. 30 kali 50 jarak tanam. Iya. Oke, lanjut. Setelah dia 6 bulan sampai 7 bulan, setelah menghasilkan biji katak dari pohon, itu dia dormansi alias dia mati batang, layu. Itu katak yang ada dalam inilah seperti ini tadi, katak ini dia tuh jatuh sendiri ke tanah. Itu kita tidak boleh mengambilnya, karena kalau kita Tidak ambil, dipetik. tidak Boleh dipetik. dipetik. Kalau dipetik ini kualitasnya tidak bagus.
seperti tidak matang dia untuk jadi bibit Di kira-kira. penuaan itu secara alami Betul. dia akan layu dan Iya. jatuh ke tanah, maka biji katak kita ambil dari tanah. Iya betul. Jadi selanjutnya ketika dia dorman, dia itu dormannya sekitar 6 bulan sampai 7 bulan, Pak. Kemudian, Iya, kemudian setelah 7 bulan dia akan bertunas kembali. ya. Bertunas kembali berarti sudah mengakhiri tahun. Tapi sebelumnya tadi umbinya itu kita gemburkan ya, kita keluarkan, betul. kita gemburkan, kita tanam kembali. Iya, betul. Dan 6 bulan kemudian atau 7 bulan akan tumbuh dan berkatak lagi. Berkata lagi, minimal 7 per batang. Nah, minimal 7 per batang. Yang kedua kali. Yang kedua kali, Ya. itu sudah tahun kedua, Pak ya. Sudah tahun Ya. kedua itu 7 katak per pohon gitu. Ya. Setelah itu dia kan sudah bertunas. Dari tahun kedua nih udah mulai bertunas, dia tumbuh, lahirlah 7 katak. Habis itu layu lagi dia, Layu. dorman lagi. Dorman dan menghasilkan 7 tujuh katak per pohon. Iya. Ya. Setelah itu kita tunggu lagi dormansinya sekitar 6 Itu bulan. digemburkan lagi. Iya, digemburkan lagi, Pak. Umbinya dikeluarkan, kita gemburkan lagi, kita tanam Kita kembali. tanam kembali. Yang kedua kali. Iya, yang kedua kali di tahun menjelang tahun ketiga dia kan bertunas lagi. Seperti biasanya di tahun pertama dan kedua dan tahun ketiga sama prosesnya. Tinggal di tahun ketiga dia bisa menghasilkan minimal 10 katak per katak pohon. per pohon. Nah, setelah itu untuk menjelang panen di akhir tahun 3 tahun masa Berarti panennya. 3 kali kita menghasilkan biji katak, baru kita panen umbinya. Betul. Kita harus menunggu hujan untuk panen. Setelah habis masa hujan, disitulah kita mulai panen. 3 tahun. Jadi panennya itu di musim hujan. Iya. Di yang tahun ketiga. Nah, ini Sebagian panennya itu 2 tahun. Kenapa bisa 2 tahun? Karena yang digunakannya itu adalah katak super. Katak super itu per kilonya itu minimal itu maksimalnya 10 biji per kilo. oh, katak super Katak berarti yang super, besar. iya, yang besar, sejenis umbi dia. Contohnya seperti yang kita ceritakan tadi, kita ulas itu yang kita angkat itu yang ditanam kembali itulah supernya, Pak. Oh, yang ditanam adalah umbi. Ah, Umbi yang ditanam akan bisa dipanen 2 tahun. iya, Nah, itu membedakannya. iya membedakannya. Sehingga kita para petani jangan salah kaprah bahwa orang dapat panen 2 tahun atau 3 tahun. Iya. Kalau dari biji katak dia minimal 3 tahun. Iya, minimal 3 tahun. Nah, kalau Anda menanam dari umbi orang, Anda dapat panen 2 tahun. Ini adalah biji katak yang telah tumbuh usianya 1 bulan. Ya. Nah, ini dari katak. Menanam umbi atau tanaman porang kita anjurkan melalui biji katak. Ya begitu Pak ya. Betul Pak, betul. Supaya lebih sempurna pertumbuhannya dan Anda akan menghasilkan rupiah atau dolar yang banyak. Sekarang kami berada di Rumah Porang Sumatera Utara yang berada di Kota Parangsidimpuan. Saya bersama Pak Amin Nasution. Beliau ini adalah ketua himpunan. Dan mengenai porang, setelah panen katak yang ketiga, kita akan memanen umbinya. Kira-kira 1 hektar yang 30.000 itu berapa ton Pak? Begini, 30.000 itu kita perkirakan itu dalam satu pokok itu sekitar 3 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo per pohon. 2 sampai 3 kilo. Iya. Kita ambil 2 kilo saja Pak. Iya, 2 kilo. Berarti 2 kilo kali 33.000. Tidak Pak, 30.000 pokok. 30.000 pokok, iya. Berarti 60 ton. 60 ton. 66 ton. Diperkirakan 66 ton umbi basah Iya, yang dipanen pada saat musim hujan. iya betul. Itu jumlahnya diperkirakan 66 ton. Iya. 66.000 kilo atau 66 ton. Kalau kita jual basah Pak, berapa 1 kilo? Sekarang posisinya kalau di pabrik itu di Jawa Timur itu sekitar 14.000 per kilo. 14.000 per kilo basah. Iya. Saat hari ini tanggal 22 September 2020. Iya. Harganya 14.000 per kilo. Kita anggap aja lah harganya 10.000.
berarti akan memperoleh rupiah 660 juta. Betul, Pak. Petani 1 hektar kebun yang menanam porang akan menghasilkan uang 660 juta rupiah per 2 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Demikian sebagai gambaran kepada kita masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertanam porang, Anda harus datang ke rumah porang dan menghubungi Pak Amin sebagai pakar porang Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat siang. Salam kepada petani Indonesia, petani maju, Indonesia makmur. Merdeka. Mereka. Demikian sebagai gambaran agar para petani tidak salah. Tapi apapun itu ceritanya, Anda harus belajar kemari dulu ke rumah porang. Terima kasih.